Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Lulart. Kali ini kita akan menginformasikan 7 alur seleksi P3K khusus untuk formasi guru tahun 2021. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan kepada teman-teman untuk mendukung YouTube channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya agar bisa selalu mendapatkan update informasi terbaru selanjutnya. Satu, daftar akun. Nah, pelamar mengakses portal SSCASN di https://2sscsn.bkn.go.id. Nah, kita terlebih dahulu untuk mendaftar akun dengan mengakses portal dengan laman https://sscsn.bkn.go.id. Nah, kemudian selanjutnya itu buat akun SSCASN. Kemudian setelah akun dibuat, kita diharuskan untuk login ke akun yang kita buat tadi, login ke akun SSCASN yang sudah kita buat tadi. Kemudian setelah itu kita mengisi biodata, kita lengkapi biodata apa saja yang diminta di dalam akun tersebut. Kemudian unggah swafoto dan unggah dokumen-dokumen yang lainnya yang diminta nanti ketika kita sudah membuka, ketika kita sudah login ke akun SSCASN tersebut. Baik, lanjut. Yang kedua yaitu daftar formasi. Nah, setelah kita buat akun, login ke dalam SSCASN tadi, nah kita langkah keduanya adalah daftar formasi. Nah, yang pertama adalah pilih jenis seleksi. Nah, silakan kita pilih jenis seleksi sesuai dengan seleksi yang bagian mana yang mau kita ikuti, jurusan apa yang mau kita ikuti, sekolah mana yang mau kita ikuti, seperti itu. Kemudian yang kedua, pilih formasi jika kolom formasi kosong. Nah, jika formasi masih kosong dalam jenis seleksi yang kita ikuti itu, silahkan isi formasi jika kolom formasinya masih kosong. Kemudian yang ketiga, lengkapi data dapodik dan atau tenaga honor kategori 2 serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong, maka lengkapi form pada link yang tersedia. Nah, silakan di sini nanti lengkapi data dapodiknya. Nah, ada link yang sudah disediakan oleh panitia nantinya. Kemudian yang keempat adalah unggah dokumen. Nah, silahkan teman-teman unggah dokumen sesuai dengan formasi yang diambil, sesuai dengan jenis seleksi yang kita ambil. Unggah semua dokumen yang diminta di sana. Nah, kemudian selanjutnya cek resume dan akhiri pendaftaran. Nah, setelah kita mengisi semua biodata, kemudian data-data yang diminta, unggahan-unggahan yang diminta, unggahan dokumen, unggahan swafoto dan segala macamnya. Nah, silahkan cek resumenya apakah sudah benar semuanya. Kita lihat terlebih dahulu satu persatu, apakah formasinya sudah cocok, jenis seleksinya sudah cocok, data pribadi kita sudah cocok, kemudian segala macam bentuk unggahan sudah cocok. Nah, silahkan dicek resumenya. Kemudian setelah benar semuanya, baru diakhiri pendaftarannya. Itu yang langkah alur yang kedua, itu daftar formasi. Kemudian selanjutnya itu cetak kartu informasi. Nah, setelah kita cek resume dan kita akhiri pendaftaran, nah silahkan nanti dicetak kartu informasi akun yang sudah kita isi tadi, kemudian kartu pendaftaran akun ini. Ada dua nanti, cetak kartu informasi akun, kemudian juga cetak kartu pendaftaran akun. Nah, ini yang akan kita lampirkan nanti ketika mengirim file atau dokumen yang sudah kita isi tadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu seleksi administrasi. Yang pertama itu panitia memverifikasi data pelamar. Nah, setelah data-data kita entrikan tadi, setelah biodata diri, unggahan dokumen sudah kita lengkapi, kemudian kita cetak kartu informasi dan kartu pendaftaran, dan tim panitia akan memverifikasi data yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian yang kedua itu panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Nah, nanti setelah diverifikasi oleh panitia, kesesuaian atau kecocokan antara jabatan inlamar dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Nah,
akan terbit nanti hasil dari seleksi administrasi siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Kemudian selanjutnya yaitu pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Nah, bagi teman-teman nanti yang dinyatakan tidak lulus bisa untuk menyanggah hasil seleksi administrasinya, tentunya dengan ada waktu yang sudah ditentukan dan laman atau alamat yang juga ditentukan oleh panitia. Kemudian selanjutnya itu panitia akan mengumumkan hasil sanggah. Nah, setelah kita menyanggah, apa yang kita sanggah nanti akan diterbitkan lagi atau diumumkan lagi hasil sanggahan tersebut, apakah sanggahan tersebut diterima atau tidak. Pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis, kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Nah, setelah kita dinyatakan lulus administrasi, nah silahkan nanti teman-teman untuk mencetak kartu ujiannya untuk mengikuti ujian seleksi kompetensi teknis yang pertama. Lanjut, yang keempat adalah seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Nah, pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang lulus pada kesempatan pertama nanti akan langsung melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Kemudian yang kedua, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Kemudian yang ketiga adalah pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Nah, masih bisa diberikan kesempatan untuk menyanggah bagi teman-teman yang ingin menyanggah nanti hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama ini. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, setelah kita menyanggah nanti terakhir akan diberikan atau diumumkan lagi hasil sanggahan pengumuman dari sanggahan kita tersebut. Nah, ini sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, setelah teman-teman berhasil melakukan seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama ini dan dinyatakan lulus, diharapkan untuk melakukan pemberkasan. Kemudian lanjut yang kelima, seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Nah, tadi yang pertama, sekarang kompetensi teknis kesempatan yang kedua. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Kedua, pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Kemudian yang ketiga adalah pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Selanjutnya, panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Dan selanjutnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Kemudian yang terakhir adalah panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, sama dengan seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama tadi. Terakhir, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Yang keenam adalah seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Kemudian yang ketujuh itu terakhir adalah optimalisasi formasi. Nah, ini artinya jika kebutuhan formasi belum terpenuhi. Satu, panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Kemudian yang kedua adalah panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi.
Yang ketiga adalah pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Terakhir adalah pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan.